Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan dan melimpahkan pada kita semua nikmat yang begitu besar. Yang mana nikmat ini bisa kita rasakan saat ini, yaitu nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Akan tetapi menurut para ulama, ada dua nikmat yang sangat agung dan harus kita syukuri, yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam. Kita harus bersyukur karena kita sudah dilahirkan dari rahim ibu seorang muslim. Dan salat tersalam mudah-mudahan tetap tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, yakni Nabiullah Muhammad, yang mana hanya beliaulah dan para sahabatnya bahkan rela dengan keluarganya, bahkan hartanya untuk memperjuangkan apa? Yaitu agama Allah dari zaman jahiliyah hingga zaman Islam yang senantiasa kita nikmati pada saat ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Suatu ketika ada salah seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW, "Ya Nabi, ayyul a'mali ahabbu ilallah?" Apa kata sahabat tersebut? "Wahai Nabi, apa amalan yang paling dicintai oleh Allah?" Maka kata Nabi yang pertama adalah as-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Akan tetapi kemudian sahabat pun bertanya lagi yang kedua kalinya, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Kemudian apalagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun menjawab, "Birrul walidain." Kemudian sahabat semakin penasaran. Maka bertanyalah sahabat tersebut pada Nabi untuk ketiga kalinya, "Tsumma madza ya Rasulullah?" Maka Nabi pun menjawab, "Al-jihadu fi sabilillah." Masyaallah muslimin rahimakumullah. Dalam hadis riwayat Muslim ini diterangkan bahwasanya amalan yang paling dicintai Allah yaitu ada tiga hal. Yang pertama yaitu as-salatu ala waktiha, yaitu salat tepat pada waktunya. Masyaallah muslimin rahimanallah. Kenapa salat adalah amalan yang pertama yang paling dicintai oleh Allah? Karena salat adalah amalan yang pertama kali akan dipertanggungjawabkan, akan dihisab, akan dipertanyai kelak di akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ada hadis yang mengatakan as-salatu imaduddin. Salat itu ibarat tiang agama. Waman aqama faqad aqamaddin, barang siapa menegakkan salat, dia sama saja telah menegakkan agamanya. Waman taraka faqad hadamaddin, dan barang siapa yang meninggalkan salat, maka dia sama saja dengan menghancurkan agama tersebut. Maka dari itu kata Umar ibnu Al-Khattab itu mengatakan bahwasanya seburuk apapun kamu, mau menjadi apapun kamu, sebejat-bejat apapun kamu, maka jangan pernah engkau meninggalkan sholat. Karena sholat adalah amalan yang paling utama. Sebab kenapa? Salah satu sumpah atau janji ikatan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dengan sholat tersebut. Dan kita tidak bisa membayangkan ketika sholat sudah senantiasa kita tinggalkan, maka perjanjian atau sumpah ikatan kita kepada Allah akan terputus. Maka kata Nabi ada ancaman yaitu man taraka sholata muta'amidan faqad kafara jiharan. Barang siapa yang meninggalkan sholat dengan sengaja karena ia malas, karena ia capek, faqad kafara jiharan, maka ia telah kafir yang nyata. Apa itu kafir? Yaitu dia sudah tahu bahwasanya dalam agama Islam diwajibkan untuk sholat, akan tetapi dia telah kafir, dia telah menutup dirinya dan dia enggan melakukan sholat tersebut. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kemudian yang kedua amalan yang paling dicintai Allah yaitu birrul walidain. Sudah diterangkan bahwasanya dalam surat Luqman diterangkan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya. Maka apa kata Allah? Kata Allah memerintahkan untuk beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya,
Kemudian di sampingnya terdapat ayat lanjutannya, yaitu wabil walidaini ihsana wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wabil walidaini ihsana. Setelah Allah memerintahkan kita untuk mengabdi dan tidak menyekutukan Allah, ayat selanjutnya yaitu wabil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada orang tuamu. Itu kata Allah. Maka dari itu kita wajib untuk mematuhi apa yang diperintahkan orang tua kita, karena ridallahu fi ridal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Keridhaan Allah itu terdapat pada keridhaan orang tua, dan kemarahan Allah terdapat juga pada kemarahan orang tua. Ada suatu riwayat yang mengatakan bahwasanya Jibril menghampiri Rasulullah, dan lalu Jibril berdoa kepada Nabi, wahai Muhammad, celakalah dan sungguh merugilah bagi umatmu, yaitu kita, yang mana ketika ia masih menjumpai kedua orang tuanya di muka bumi ini, dia tidak mampu mencapai surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab kenapa? Karena kedua orang tua kita adalah kunci atau tiket kita untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimah rahimakumullah. Yang ketiga amalan yang paling dicintai Allah yaitu al-jihadu fi sabilillah, yaitu jihad fi sabilillah. Memang benar al-jihad disandingkan dalam Al-Quran dengan kata qatil, yaitu berperang jalan Allah. Akan tapi menurut para ulama, al-jihadu yaitu berjuang atau bersungguh-sungguh di jalan Allah SWT. Ketika kita melakukan segala sesuatu dengan niat semata-mata ingin mengharap ridha Allah SWT, maka insya Allah itu akan dihitung Allah sebagai jihad di hadapan Allah. Contoh jihadnya para bapak atau para suami, yaitu menggunakan tangannya, menggunakan tenaganya untuk mencari nafkah, untuk mengais rezeki, yaitu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, untuk mencukupi anak dan istri beliau. Kemudian jihadnya para mahasiswa atau para pelajar, yaitu dengan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita termasuk salah satu orang yang beruntung. Mari kita senantiasa berlomba-lomba untuk mencapai kebaikan, yaitu 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.